Ini dia Asus Zenfone 10 yang menurut gue HP compact paling bagus yang kalian bisa dibeli di tahun 2024. Kenapa? Karena nggak cuma harganya sekarang udah murah, tapi ini speknya jauh lebih komplit kalau misalnya dibandingin sama HP flagship zaman sekarang. Yuk mari kita langsung aja ulas si Zenfone 10. Halo guys, nama gue Gustavo dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si mungil tapi sangat perkasa ini Asus Zenfone 10. Seperti biasa mari kita bahas dulu untuk harga dan speknya ya. Untuk harga sendiri ini kalian bisa beli baru atau bekas, harganya pasti lebih murah bekas. Untuk yang baru ini harganya kalian bisa dibeli di harga sekitar 6,8 sampai 6,9 juta. Dan kalau misal kalian mau beli yang harganya bekas, itu di sekitar 6,1 sampai 6,5 tergantung kondisi. Untuk gue sendiri, ini gue belinya tuh sebenarnya bukan unit gue, ini unit temen gue, cuma gue diperbolehkan untuk review, thank you. Dan gue belinya tuh ini temen gue di harga 6,150, kondisinya full set, dan ini tuh pemakaian bulan Februari. Minusnya hanya satu, yaitu casingnya bukan original, dia casingnya OEM. Bisa kita lihat packaging konten sendiri, dia full set ya. Dikasih semua, dan Asus memang masih komplit banget ini. Masih dikasih charger, casing, dan yang pastinya charging brick-nya. Masih komplit banget. Sama kayak HP ini juga nggak kalah komplitnya walaupun kecil-kecil gini. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau misalnya kalian ingin wallpaper si Fuwa Moko ini, yap ada Moko guys, dia di luar nih Mokonya tuh kelihatan. Nah, gue bakal taruh linknya semua di deskripsi. Oke, speknya sendiri ini dia. Dia pakai chipset yang menurut gue chipset terbaik Snapdragon ya. Setelah 865 yaitu Snapdragon 8 Gen 2, fabrikasi 5 nanometer, dan juga dia punya layar sebesar 5,9 inci, very compact, AMOLED display tapi sayangnya belum LTPO, 144 Hz. Terus dia itu punya UFS 4.0 storage speed, sangat cepat. Cuma sayangnya USB Type-C-nya masih 2.0, tapi dia sudah OTG dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh battery yang besar banget dan bisa fast charging sampai 30 watt, 15 watt wireless charging, dan 5 watt reverse wireless charging. Pretty good. Next, untuk desain dan displaynya. Pertama, kita bahas untuk build-nya dulu. Untuk build sendiri, dia pakai Corning Gorilla Glass Victus depan belakang, dan untuk bodi samping dia terbuat dari metal. Ketebalan sendiri memang dia cukup tebal, tapi sih gue suka tebal kayak gini karena kerasa kokoh aja ya feelingnya, karena build-nya kan kokoh banget. Ini desainnya tuh ketebalannya bisa kita lihat mirip kayak iPhone 4S ya, satu setengahnya iPhone 4S lah. So it's pretty good. Dan bagaimana tuh desainnya? Desain belakang ini seperti desain Phone 9 sih, nggak ada perbedaannya menurut gue. Masih pakai desain yang kayak bertekstur kayak aspal gini, yang personal gue suka. Dan untuk desain depan, dia ini masih simple juga. Dia ada dot display yang di kiri, kameranya, dan untuk bezel sebenarnya dia nggak tipis-tipis banget ya. Bezel atas lumayan tebal, bezel bawah lebih tebal dari atas, samping lumayan tipis. Tapi sih gue nggak ada masalah, karena masih kelihatan modern lah ya, nggak kelihatan kayak HP murah at least. Dan untuk kualitas displaynya bagaimana? Ini memang kualitas displaynya menurut gue biasa aja. Bisa dibilang untuk kelas flagship ini sih lebih ke B+ daripada A ya untuk ratingnya. Kalau bisa dibandingin dengan kayak iPhone atau Samsung S24, misalnya S24 biasa ya lebih bagus di Samsung. Ini layarnya tapi udah cukup oke kok. Dia punya layar yang vibrant, colorful, view angle bagus, dan enak dilihat. Seperti Samsung juga kalian bisa atur warnanya di setting ya. Kalau misal kalian ingin atur warna bisa ke setting, display, dan ke splendid. Kalian bisa atur warnanya, bisa natural atau optimal. Optimal lebih ke vibrant bisa kita lihat ya. Tapi memang untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini biasa aja. Dia peak brightness hanya 700 nits untuk HPM dan 1100 untuk peaknya. Jadi bisa kita lihat kondisi lumayan cerah gitu. Memang layar agak gelap tapi at least masih usable. Dan bagaimana untuk haptic dan sensitivitas layar. Pertama untuk sensitivitas layar sih gue nggak ada masalah. Layar cukup sensitif, enak dipakai, sangat responsif, dan karena ini pakai stok Android, nggak ada masalah sama sekali untuk masalah touch-nya ya. Atau kayak di HP Xiaomi tuh yang suka skip tiba-tiba kalau nonton YouTube, di sini nggak ada masalah kayak gitu. Dan untuk haptic, gue bisa bilang untuk harganya dan untuk size-nya ini lumayan oke. Haptic-nya lumayan strong, enak dipencet, bulat walaupun gak sebulat kayak Samsung atau Google, tapi udah cukup enak dan sangat flagship ya pastinya. Bagaimana untuk biometriknya? Biometrik kan bisa pakai fingerprint sensor yang nyatu sama power button di kanan. Ini gue suka banget ya, traditional fingerprint kayak gini. Karena ini sangat-sangat reliable banget. Kecepatan bisa kita lihat di B-roll instan, cepet banget, dan kondisi tangan gue lagi kering, sedikit basah, lembab, itu nggak ada masalah sama sekali. Pas kalian pegang HP langsung kebuka, ini benar-benar seamless banget. Gue sih
lebih prefer fingerprint kayak gini daripada under display ultrasonic kayak Samsung. Itu opini gue tapi. Dan bagaimana untuk audio quality-nya? Ini juga yang kecil-kecil, cabai rawit banget guys. Pertama kita bahas dulu audio quality via headphone jack, karena ada headphone jack di atas. Dan sebelum kita masuk ke kualitas audio headphone jack-nya, ini untuk personal preference, kalau misalkan kalian colok headphone jack, kalian bakal dikasih option untuk nyalain direct sound. Direct sound di Audio Wizard ya, ada di control panel settingnya. Dan ini personal preference kalian, karena gue bisa bilang ini direct sound-nya nge-improve suara. Jadi suaranya lebih luas, kalian bisa nge-separasi instrumen lebih baik. Tapi ada kelemahannya yaitu nambahin bass dikit, jadi agak sedikit boomy. Tapi sih nggak sampai unusable, masih sangat fun. Kalau bisa kalian ini lebih flat ya bisa ke musik biasa aja. Tapi ya, ini gue tesnya tuh pakai True Hexa dan pakai direct sound nyala ya, dynamic direct sound-nya. Gue bisa bilang ini suaranya sangat-sangat enak pakai True Hexa. Hexa kan suaranya balance, ini jadi lebih sedikit warm tapi masih enak. Soundstage luas banget, separasi instrumen sangat akurat dan overall sangat enjoyable ngedengerin lagu pakai HP ini sih. Full volume-nya juga ini bisa keras banget tanpa ada distorsi. Bisa keras banget, ini volume 60-55 udah keras dan volume step-nya juga cukup banyak, so that's pretty good. Yang nggak kalah bagusnya juga ini dari kualitas speakernya. Speakernya ini sangat impresif gue bisa bilang. Dia dual speaker, dan dia pakai direct sound dynamic juga. Gue rekomen settingannya kayak gitu. Ini kualitasnya bagus banget guys. Ini HP sekecil ini bagus banget. Memang dia suaranya lebih ke arah bassy, lebih ke arah warm. Tapi ini sangat fun, sangat powerful, sangat keras, sangat imersif. Dan di volume tinggi sekalipun ini bisa keras banget tanpa ada distorsi. Suaranya ini enak banget sih. Bagus banget. Memang kalau misalnya dibandingin sama kayak Samsung, mid range-nya masih lebih bagus di Samsung. Ini lebih ketutup dikit sama treble dan low end-nya. Tapi overall, sangat bagus. Ya untuk lebih detail ini di speaker testnya aja ya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Dan kita moving on aja langsung ke kamera quality-nya. Yang menurut gue bukan hal yang terbaik di HP ini, tapi udah cukup solid di harganya, apalagi yang sekarang 6 jutaan. Ini kameranya, kamera belakang tuh dual kamera. Main kamera 50 megapiksel, udah ada gimbal optical image stabilization, jadi super stabil. Itu 6 axis ya guys. Biasanya HP itu hanya 5 axis. Dan kamera kedua 300 megapiksel ultra wide. Video recording sendiri ini udah sangat fleksibel, bisa nge-record sampai 8K 24 fps. Dan untuk kamera depan, ini sayangnya menurut gue entry level banget. Dia 32 megapiksel, yang foto selfie-nya bagus, tapi gue bisa bilang video recording hanya 1080p 30 fps. Agak menyayangkan sih ya video recordingnya. Dan bagaimana kualitas foto kamera belakang dan ultrawide? Kamera main dan ultrawide menurut gue cukup solid. Dia punya warna yang mirip, dan overall gambar kelihatan enak dilihat, clear, dan yang range oke. Dan kalau misalnya kita mau bandingin sama HP-HP lain, main kameranya Zenfone 10, bisa kita lihat ini bisa bersaing ya dibanding sama Galaxy A55, even S24 Ultra gue, Xiaomi 1310 pakai Leica lens, masih bisa bertahan. Gue suka warnanya Zenfone karena dia colorful, high contrast, dan gue bisa bilang dia punya temperatur warna yang lebih ke arah cool yang gue suka. Walaupun kadang-kadang di sisi-sisi itu dia suka agak kurang detail ya, tapi overall masih cukup bagus. Dan untuk foto malam hari juga ini sangat bagus, gue bisa bilang. Gak ada lens flare yang aneh-aneh, gambar kelihatan clear, noise-nya minimum, dan shutter speed-nya juga dia nggak lama-lama banget. Maksimal 3 detik lah kalau kondisinya gelap banget. Gambar kelihatan oke, dan yang pastinya minimum noise. Untuk selfie juga ini cukup bagus untuk fotonya. Bisa kita lihat, foto di belakang sinar matahari masih bisa nangkep quite well, gak ada masalah. Detail masih oke, walaupun agak sedikit over sharpen menurut gue, tapi ya cukup oke lah, warna juga cukup bagus. Dan bagaimana untuk video recordingnya? Video recording, tadi gue bilang, dia bisa di 4K 60 atau 8K 24. Jadi gue bakal tes di 4K 60 dan di 1080p 60 ya, buat kalian yang ingin nge-save storage. Sorry by the way, gue ini nge-recordnya di depan rumah, karena bisa kita lihat itu mobil-mobil gue lagi pada dipakai dan mobil personal gue lagi di service. So ya, ini dia sampel videonya, check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Sangat bagus menurut gue, ini one of the best ya. Untuk harga 6 jutaan, kata aku sih ini the best.
Stabilisasi juga bagus, sudah pakai gimbal OIS, jadi bisa kita lihat super stable. Dan sorry gue nggak bisa ngerekam di luar karena bisa kita lihat mobilnya lagi dipakai dan mobil personal gue lagi di bengkel, soalnya lagi ada masalah. Anyway, fokusnya sangat cepat banget. Kayak gini untuk dynamic range, fucking amazing. Banyak penasaran, ini dia untuk 1080p-nya ya. Nah, ini untuk 1080p 60, untuk Full HD ya bisa pindah ke ultrawide kayak gini. Tapi kalau 4K nggak bisa pindah ke ultrawide secara otomatis. Untuk zoom maksimal 4 kali. Bisa pindah ke ultrawide, bisa kita lihat tuh. Dan kayak gini kualitasnya. Zenfone gue bisa bilang videonya bagus banget ya. Underrated banget nih. So, mari kita langsung moving on ke gaming performance-nya yang menurut gue juga sangat impresif untuk form factor yang kecil. Next, moving on ke gaming performance-nya. Ini juga salah satu yang gue lumayan surprise. Tapi sebelum kita masuk gaming performance, gue rekomen kalian matiin high performance mode. Kenapa? Karena itu bikin HP panas. Jadi kalau misal kalian kita masuk ke aplikasi yang butuh performance gede, kayak misal Antutu, dia bakal nyalain high performance nih kan. Langsung don't use high performance ya. Tapi kalau di gaming sih biasanya nggak semua game langsung nyala. Jadi kalian mending di dynamic aja nih, sistem mode-nya mending dynamic. Itu lebih nge-save baterai dan lebih nge-save panas juga, jadi nggak cepet panas gitu apanya. Tapi ya untuk gaming sendiri, gue bakal tesnya pakai Honkai Star Rail. Bisa kita lihat gue main Honkai Star Rail, itu gue mainnya tuh di settingan semua rata kanan to the max ya, FPS 60. Gameplay menurut gue sangat bagus ya. Ada sedikit stutter awal-awal, tapi setelah itu jadi smooth, dan FPS kira-kira sekitar 45-60 FPS. Cukup bagus, sangat baik, dan gameplay sih ini sangat comfortable banget. Yang pastinya kalau misalnya kalian ingin main game kayak Honkai Star Rail atau Genshin lebih lama, tinggal diturunin ke low atau medium setting, ini nggak bakal cepet panas. Memang kalau di very high setting, ini HP bakal cepet panas ya, sekitar 10 menit dia langsung panas, tapi panas sekalipun ini nggak ada stutter, cuma FPS aja turun, so that's pretty good. Overall sih untuk main game berat sih ini nggak ada masalah, dan ini kecil-kecil menurut gue cabai rawit banget. Sedikit kelemahan mungkin, ini kalau lagi panas tuh dia panasnya di frame-nya kerasa banget dibanding sama bodi belakang. Jadi agak uncomfortable dipegang frame-nya. Jadi mungkin pakai casing kalau ingin main. Dan next untuk main game rhythm gimana? Ini sih gue bilang kalau misalnya kalian para jempol user ya, main Bandori difficulty tinggi di HP sekecil ini pakai jempol enak banget. Itu gue main di high setting, FPS memang nggak sampai 120Hz, tapi kalau misalkan ingin main di low setting, FPS bisa mencapai 120Hz. Overall gameplay, Bandori nggak ada masalah, nggak ada touch delay ataupun audio delay, semua kerasa enak banget. Ini main di HP ini sih mantep banget guys, size-nya cocok banget buat game rhythm yang kalian pakai jempol. Bagus banget. Dan untuk benchmarknya bagaimana? Benchmark sendiri gue tes Geekbench sama Antutu. Pertama untuk Geekbench, dia itu cukup bagus. Ini gue pakai high performance mode tesnya, jadi yang pastinya skornya bakal lebih tinggi daripada 8 Gen 2 lainnya. Bisa kita lihat cukup tinggi dibanding sama kayak S23 Ultra, lebih tinggi single core dan multi core ya. Sedangkan untuk Antutu juga lumayan tinggi ya, di 1,5 juta pretty much. Ini GPU skornya tinggi banget di 600.000. Ya, seperti yang tadi gue bilang, ini kecil-kecil powernya gede ya. Fucking kecil-kecil sampai rawit banget. Small but big power. Dan next untuk UI experience-nya bagaimana? Ini gue suka dan ada satu hal yang gue benci juga. Pertama yang gue suka dulu, dia pakai stok Android pretty much. Ini Asus Zen UI, tapi sih ini pretty much stok Android. Dan yang gue suka tuh Asus ngasih option. Kalau misalnya kita ke setting, dan kita ke display, terus kita scroll dikit, di sini ada tulisan Quick Setting Panel Style. Ini kalian bisa milih panel style-nya, mau kayak stok Android yang kayak gini, atau kayak Asus yang kayak gini. Banyak banget kustomisasi, sangat-sangat customizable, dan ini juga kalian udah kasih out of the box, nggak usah nyalain developer mode, animation, speed. Biasanya kan ini di developer ya, ini ada di display setting. Jadi untuk OS sih gue suka banget, ini kayak stok Android cuma lebih banyak lagi kustomisasinya, pretty good, dan performance juga karena ini stok Android lumayan enteng, jadi nggak ada masalah. Day to day sih ini mantep banget, HP nggak panas sama sekali, multitasking, split screen, nggak ada masalah sama sekali. Satu hal yang harus kalian point, ini gue rekomend kalian kalau beli HP ini nyalain display refresh rate-nya fix aja, jangan auto refresh rate. Kenapa? Kalau auto refresh rate ini nyebelin banget. Jadi ke display aja, terus kita ke refresh rate, dan kalian mending ke 120 atau 90 Hz aja, di fix aja refresh rate-nya. Karena kalau pakai auto tuh nggak tau kenapa, ini HP suka banget turun ke 60 Hz. Padahal gue cuma nonton YouTube,
terus lagi scrolling komen itu turun ke 60 Hz, jadi kayak pusing lah gitu. Ini agak agresif ya autonya menurut gue. Jadi gue sih mending ke 120 Hz karena ini baterainya juga gue bisa bilang sangat impresifnya, nanti gue bakal bahas. Nah, gue mau bahas yang gue paling benci dari UI ini. Sebenarnya bukan UI-nya, lebih dari ke supportnya sendiri. Ini supportnya gue bisa bilang sih, Asus jelek ya. Yap, sekarang udah dikasih update yang pastinya ke Android 14 ya, udah bagus nih bisa kita lihat Android 14. Tapi sayangnya Asus tuh hanya ngasih 2 tahun software dan 4 tahun security. Jadi Zenfone 10 hanya sampai Android 15 aja. Yap, tahun ini terakhir guys. Why Asus? So ya, gue harap sih kedepannya Asus bisa lebih bagus ya software supportnya, at least 4 tahun lah. HP-HP zaman sekarang flagship udah gila-gila tuh, kayak Samsung, Google 7 tahun, come on. Catch up Asus, please. Tapi ya cuma segitu aja sih, UI overall performance-nya ini gak ada bedanya kayak S24 Ultra gue pretty much. Malah lebih smooth karena ini stok ya. Dan bagaimana untuk battery life-nya? Ini juga yang gue lumayan surprise. Ini gue pakai 120 Hz mode. Jadi ini lumayan berat ya, dia 120 Hz terus. Gue bisa bilang ini bisa bertahan 1,5 sampai 2 hari gak ada masalah. Insane banget. Itu dalam pemakaian yang gue pakai ambil foto, sosial media, dan nonton YouTube. Lumayan impresif loh. Sekitar on time bisa dapat 8 sampai 9 jam. Ini baterai life-nya mirip-mirip kayak S24 Ultra gue yang baterainya jauh lebih besar. Insane. Bagus banget ini baterainya. Gue ngerti kenapa orang-orang bilang ini baterainya bagus banget, dan memang ini untuk HP kecil baterainya gila banget ya. Gue jadi mikir, kenapa iPhone 13 mini nggak bisa kayak gitu? Anyway, kita langsung aja bahas yang terakhir, yaitu kelemahan apa ini, apakah ada kelemahannya? Gue bisa bilang, kelemahannya sih, pertama objektif ya. Kalau misalnya kalian nggak suka HP kecil, yang pasti ini bukan buat kalian. Dan kelemahan yang menurut gue semua orang bakal kerasa, yaitu dari software supportnya. Hanya 2 tahun ya, jadi tahun ini terakhir, sayang banget. Itu aja sih kelemahannya. Untuk fisiknya sendiri gue nggak ada kelemahan sama sekali. Dan overall konklusinya sih di harga 6 jutaan, kalau misalnya kalian lagi nyari HP yang compact, nggak ada pilihan yang paling bagus selain HP ini menurut gue. Masih ada headphone jack, baterainya gila, kameranya flagship level, performance-nya kenceng banget, Gen 2, layar 120 Hz, dan ini kualitas audionya juga sangat-sangat baik. Ini sih bagus banget. Kelemahannya hanya tadi yang gue bilang ya, software support aja. Jadi cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau yang wallpaper, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan atau besok, tergantung gue ngupload videonya kapan untuk video review lainnya. Bye.